Kadin Indonesia hanya satu, yaitu Kadin di bawah pimpinan Arsyad Rashid. Hari ini kami menyampaikan beberapa perkembangan baru dari hasil penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang ada dan permintaan keterangan-keterangan dari pihak terkait, terutama dokumen hasil Munaslup. Dan itu dokumen autentik yang kami peroleh. Pertama-tama saya sampaikan bahwa dari penelusuran dokumen-dokumen ini kami kembali mendapatkan keyakinan yang sangat penuh, ya, bahwa Munaslup tanggal 14 September itu adalah ilegal. Ada alasan menyatakan karena izin kepolisian itu menjadi legal. Itu adalah tidak benar. Izin kepolisian itu bukan memberikan legalisasi atas sebuah Munaslup. Ada, sekali lagi ada 3 hal yang disampaikan. Ternyata satu-satunya alasan untuk dilaksanakan Munaslup, saya perlu sampaikan, karena keterlibatan Pak Arsyad sebagai ketua tim kampanye. Saya perlu sampaikan begini, bahwa dalam pasal 5 penjelasan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1987 bahwa setiap pengurus Kadin boleh menjadi anggota partai politik atau golongan karya, tetapi mereka tidak boleh membawa politik di dalam Kadin atau membawa Kadin dalam politik, ya, membawa organisasi dalam politik atau membawa politik ke organisasi. Itu sangat clear. Oleh karena itu, ya, selama ini ketua umum Kadin juga aktivis partai politik. Pak M.S. Hidayat kan adalah dari dulu pengurus Golkar. Pak Abu Rizal Bakri dari dulu pengurus Golkar. Pak Rosa dulu ketua Kadin yang sebelumnya, wakil ketua umum tim nasional kampanye Jokowi Maruf. Itu hal yang normal, hal yang lazim terjadi di Kadin. Dan waktu zaman Pak Rosan, saya tidak menemukan dokumen juga bahwa Pak Rosan itu minta cuti dari wakil ketua umum Kadin. Nah, apa yang terjadi pada Pak Arsyad ketika ditunjuk sebagai ketua tim kampanye nasional, cuti dari Kadin, artinya apa? Tidak mau melibatkan Kadin dalam politik dan tidak membawa Kadin ke dalam politik. Kadin tetap independen. Jadi ini sangat clear. Alasan yang ada adalah alasan yang dibuat-buat yang tidak sesuai dengan anggaran dasar. Nah, penjelasan saya perlu sampaikan bahwa saya membaca dokumen bahwa akhir tahun 2003 penilaian kinerja Kadin tahun 2003 itu di 2023 diberikan apresiasi yang sangat tinggi oleh Pak Anin selaku Ketua Dewan Pertimbangan. Dan juga pada saat itu ditegaskan bahwa memasuki tahun politik, program kerja Kadin adalah mengundang para capres, ya, para capres untuk
menyampaikan visi misi di Kadin. Kemudian yang kedua, mengutip penjelasan pasal 5 bahwa Kadin tidak boleh dibawa ke politik, sebaliknya tidak boleh membawa politik di Kadin, dan itu tidak dilakukan oleh Pak Anin karena pada saat itu cuti. Jadi itu adalah arahan dari Pak Anin selaku Ketua Wantim. Kalau dilihat ya, penjelasan arahan dari Ketua Wantim Dewan Pertimbangan Kadin pada Rapimnas pada bulan Oktober tahun 2023. Jadi dengan kinerja yang sangat bagus. Jadi sekali lagi saya ingin sampaikan, dengan data-data ini clear bahwa Munaslup tidak memiliki alasan menurut undang-undang, menurut anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Kadin. Kemudian yang kedua, kalau pada kongres yang lalu kami sampaikan bahwa quorum untuk melaksanakan Munaslup tidak terpenuhi, dan sampai sekarang masih utuh 21 Kadin cabang, Kadin daerah menolak Munaslup. Dan masih utuh, tidak bergerak. Ya, tidak bergerak, dan karena itu tidak memenuhi 50% per 1 quorum untuk mengundang, untuk mengusulkan pelaksanaan Munaslup, untuk melaksanakan Munaslup, dan untuk pengambilan keputusan-keputusan yang sah dalam Munaslup. Nah, kemudian yang belum kami sampaikan bahwa menurut anggaran dasar Kadin, sebelum pelaksanaan Munaslup, ya, Kadin daerah yang melihat ada pelanggaran dilakukan oleh Dewan Pengurus atau Ketua Umum, ya, harus menyampaikan teguran dalam waktu 2 kali 30 hari kepada Dewan Pengurus. Dari hasil penelusuran terhadap dokumen-dokumen yang ada, tidak ada sama sekali peringatan 2 kali 30 hari kepada pengurus. Ini prosedur yang sangat tegas dalam anggaran dasar Kadin, itu dilanggar. Kemudian yang kedua, untuk menentukan peserta anggota luar biasa atau dari asosiasi perusahaan atau industri yang memiliki hak suara dalam Munaslup, maka paling lambat 33 hari, ini menurut pedoman organisasi, 3 hari sebelum pelaksanaan Munaslup harus ada konvensi dari ALB, konvensi dari seluruh anggota, ya, anggota asosiasi, anggota luar biasa atau ALB, ya. Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam Munas 8 di Kenari ada 124 ALB, ya, 124 ALB. Nah, mereka harus mengadakan konvensi paling lambat 3 hari sebelum Munaslup. Nah, ini tidak ada konvensinya dalam waktu 3 hari sebelum Munaslup. Ini aturan yang jelas dalam anggaran dasar dan peraturan pedoman organisasi Kadin. Jadi, saudara-saudara, dengan dasar-dasar yang sangat clear ini, ya, sangat jelas, dokumen bagi kami sudah cukup. Karena itu, kami akan melakukan langkah hukum untuk meminta pembatalan hasil Munaslup ke pengadilan dalam waktu secepat mungkin. Jadi inilah langkah, ya, untuk memastikan bahwa Kadin Indonesia hanya satu, yaitu Kadin di bawah pimpinan Arsad Rasid hasil Munas 8 di Kendari. Saya kira itu keterangan awal yang disampaikan. Terima kasih.